Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib berpesan, berwasiat kepada diri pribadi juga jemaah sekalian. Mari kita semua senantiasa bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya. Semua perintah-perintah Allah kita wajib melaksanakannya, mentaatinya dengan sepenuh hati. Begitupun semua hal-hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah, maka kita semua wajib menjauhinya. Bila dua hal ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita masing-masing, maka kita akan termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena semulia-mulia manusia menurut Allah, maka dialah mereka yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia bagi Allah, maka dialah mereka yang bertakwa. Jemaah sekalian, tema khutbah pada siang hari ini adalah mensyukuri nikmat lahir dan batin. Sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Gak ada satupun dari kita yang mampu menghitung. Nikmat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada nikmat lahir, dan yang kedua ada nikmat batin. Ini Allah Ta'ala sampaikan dalam surah Luqman ayat 20. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir maupun yang batin untukmu. Nikmat lahir adalah nikmat yang terlihat oleh mata kita, seperti penghormatan orang terhadap kita, ketampanan yang kita miliki, diberikannya kita kemudahan atau taufik untuk melakukan amal-amal ketaatan, kesehatan yang ada dalam diri kita, keturunan yang kita miliki, anak, cucu, harta yang kita miliki, kedudukan, jabatan yang kita duduki, sungai, hujan, tanaman, hewan ternak, air dingin, laut, gunung, dan masih banyak lagi lainnya. Ini adalah nikmat lahir. Sedangkan nikmat batin adalah nikmat yang didapati oleh seseorang dalam dirinya, seperti kuatnya, kokohnya keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah, dijauhkannya dari diri kita dari berbagai penyakit dan berbagai mara bahaya, mencintai dan mengamalkan ilmu agama. Ini adalah nikmat-nikmat lahir, nikmat-nikmat batin. Maka kewajiban bagi setiap mukallaf, orang yang sudah baligh dan berakal, adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Bagaimana caranya? Dengan tidak menggunakan nikmat-nikmat dari Allah untuk bermaksiat kepadanya, tidak merusaknya, dan tidak kufur kepada Allah maupun kepada para utusannya. Jadi siapa orang yang telah melakukan syukur seperti ini, maka sesungguhnya dia adalah hamba yang telah bersyukur kepada Allah dengan syukur yang wajib. Sedangkan orang yang mengucapkan syukur kepada Allah dengan lidahnya sebanyak apapun, namun dia masih menggunakan nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala untuk berbuat maksiat kepadanya, untuk berbuat kerusakan kepadanya, maka hakikatnya dia belum bersyukur kepada Tuhannya sebagaimana syukur yang diwajibkan. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa
nanti di hari kiamat kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas berbagai nikmat yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Nabi SAW bersabda di dua hadis, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al." Seorang hamba dia tidak akan berpindah dari fase satu ke fase yang lain di hari kiamat sehingga dia ditanya tentang an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya dalam hal apa dihabiskan, wa an ilmihi fi ma fa'al, tentang ilmunya dalam hal apa digunakan, wa an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan ke mana dihabiskan, wa an jismihi fi ma ablah, dan tentang jiwanya dalam hal apa difungsikan. Juga di hadis yang kedua, alam awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah, hal pertama yang seorang hamba akan dihisab tentangnya di hari kiamat, maka dikatakan kepada dia ditanya, alam nusihha jismak, alam nuriyaka minal ma'ibad, bukankah telah aku sehatkan badanmu dan aku hilangkan dahagamu dengan air yang dingin. Hadirin, dari hadis ini kita tahu air yang dingin yang sudah kita minum itu tidak akan luput dari pertanyaan Allah Ta'ala. Maka kita renungkan, sudahkah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat-nikmatnya yang telah Ia karuniakan kepada kita sebagai manusia. Yang kedua, nikmat batin adalah nikmat teragung yang tidak sebanding dengan nikmat apapun, yakni nikmat beriman kepada Allah dan nikmat-nikmat yang menyertainya. Berserah diri kepada Allah, mencintai orang-orang soleh, mengagungkan dan mengamalkan ilmu agama, pokoknya keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah, iman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya ini adalah modal utama bagi seorang muslim. Ini adalah nikmat yang paling agung, yang paling besar, yang paling tinggi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Orang yang diberikan nikmat dunia, jabatan yang tinggi, harta yang banyak, kedudukan yang bagus, tapi dia tidak diberi iman, maka seakan-akan dia tidak diberikan nikmat apapun. Sebaliknya, orang yang diberi iman dan tidak diberikan nikmat dunia, maka seakan-akan dia enggak terhalang dari satu nikmat pun. Nabi SAW sampaikan, Inna Allah Azza wa Jalla yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Sungguh Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat-nikmat dunia kepada orang yang Ia kehendaki, kepada orang yang Ia cintai maupun kepada orang yang tidak Dia cintai. Wa la yu'ti din illa liman ahabba. Dan Allah Ta'ala hanya memberikan Islam kepada orang-orang yang Ia cintai saja. Hadirin, di antara nikmat ada juga yang merupakan buah atau akibat dari nikmat iman. Nikmat ini terlihat pada anggota badan seseorang, seperti mudahnya kita melaksanakan kewajiban, mudahnya kita menjauhi hal-hal yang diharamkan, mudahnya diri kita memperbanyak amal-amal sunnah. Nikmat ini, nikmat iman ini sebenarnya adalah nikmat batin. Akan tetapi pengaruhnya dapat terlihat pada anggota badan. Iman adalah syarat diterimanya amal soleh. Tanpa iman, bentuk amal kebaikan apapun dan sebanyak apapun, maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Orang yang mati dalam keadaan tidak beriman, maka dia akan datang di hari kiamat nanti tanpa membawa sedikit pun kebaikan. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah dan tidak beriman kepadanya. Sedangkan seorang muslim yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, kemudian dia meninggal sebagai pelaku dosa besar, maka dia tergantung pada kehendak Allah. Jika Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala akan mengampuninya, dan jika Allah Ta'ala menghendaki, maka dia pun akan menyiksanya. Sedangkan orang yang diberikan taufik, kemudahan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin,
dengan dia melaksanakan segala perintah Allah, dengan dia melaksanakan segala kewajiban, dengan dia menjauhi segala hal-hal yang diharamkan, dengan dia menggunakan seluruh anugerah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya untuk mentaati Allah, maka balasan dari Allah atas dia adalah kenikmatan yang abadi yang tidak akan pernah punah dan tidak akan pernah habis. Allah Ta'ala sampaikan tentangnya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman kemudian dia mengerjakan amal-amal kebaikan, maka mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Balasan mereka dari Tuhannya adalah surga Adan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Ta'ala ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dari kalimat khasyya rabbah, maka itulah balasan bagi orang-orang yang takut terhadap Allah Ta'ala. Hadirin, orang yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 7 dan 8 ini, mereka adalah makhluk yang paling berbahagia. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ridho terhadap mereka sebagaimana mereka pun ridho kepada Allah. Ridho Allah adalah salah satu sifatnya yang tidak menyerupai ridho makhluk. Makna dari ridho Allah adalah Allah Ta'ala menghendaki memberikan nikmat kepada para hamba yang Dia kehendaki. Sedangkan ridho para hamba kepada Allah adalah bentuk berimannya mereka kepada Allah, menerimanya mereka atas ketetapan Allah, tawakalnya mereka, berserah dirinya mereka kepada Allah. Mereka pun juga tidak protes, tidak menyalah-nyalahkan Allah dalam apapun musibah yang menimpa mereka. Sebaliknya mereka tetap tegar, tetap sabar untuk tetap melaksanakan kewajiban, untuk tetap menjauhi hal-hal yang diharamkan, serta menahan diri dari menggunakan nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala untuk berbuat kufur, berbuat maksiat kepadanya. Mereka juga bersabar atas ujian-ujian yang menimpa mereka, sehingga balasan atas mereka dari Allah adalah ridho Allah Ta'ala terhadap mereka. Sungguh beruntung mereka dan alangkah berbahagianya mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan di siang hari yang penuh berkah ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan bersama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.